Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah sempat masuk ke Zoom saya pada malam kali ini. Sebelumnya, Zoom ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah penjaminan mutu perkebunan. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Liza Devita SSI MSI. Izin Bu, baik kali ini Zoom kali ini saya akan membawakan materi tentang budidaya mutu GAP dan GHP di perkebunan kelapa sawit untuk membangun standar keunggulan dalam industri kelapa sawit melalui praktik pertanian dan penanganan terbaik untuk masa depan berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Libradanti dengan NIRM 01042337 dari kelas Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan semester 6 kelas D. Sebelumnya saya kasih informasi sedikit, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tanaman kelapa sawit. Nah, tanaman kelapa sawit ini merupakan tanaman yang dibudidayakan di Indonesia dan merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara kita. Di Indonesia, kelapa sawit merupakan produksi terbesar. Jadi kalau sudah seperti itu, kita sudah tahu kan kalau budidaya kelapa sawit di Indonesia merupakan yang terbaik juga. Nah, untuk mencapai hasil budidaya yang terbaik, tentu kita harus melakukan pembudidayaan dengan mutu yang baik. Nah, menerapkan standar praktik GAP dan GHP pada perkebunan kelapa sawit itu sangat penting. Sebelumnya itu tahu nggak apa itu budaya mutu GAP dan GHP? Nah, GAP atau Good Agricultural Practice merupakan praktik pertanian terbaik yang mencakup seluruh siklus produksi kelapa sawit, mulai dari pemilihan bibit unggul, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. GAP ini memastikan setiap tahapan dilakukan dengan standar tinggi untuk menghasilkan tandan buah segar atau TBS yang berkualitas optimal, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Penerapan GAP ini melibatkan penggunaan teknologi modern, manajemen sumber daya yang efisien, dan praktik ramah lingkungan yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Jadi GAP ini itu merupakan praktiknya untuk kita menghasilkan tanaman siklus produksi yang terbaik untuk kelapa sawit ini. Mulai dari awal hingga akhir. Nah, itu untuk GAP. Untuk GHP-nya itu apa? Kalau GHP ini, Good Handling Practice, merupakan prosedur penanganan hasil panen yang dan sistematis dan terstandarisasi untuk mempertahankan kualitas TBS dari saat panen hingga tiba di pabrik pengolahan. Nah, kalau GAP tadi dari mulai siklus pemilihan bibit, penanaman, pemeliharaan hingga panen. Nah, kalau untuk GHP-nya ini penanganannya itu mulai dari pemanenan saat kita metik sampai ke pengolahan pabrik. Nah, GHP ini mencakup teknik pemetikan yang benar, pengangkutan yang cepat dan higienis, serta penyimpanan sementara yang tepat. Penerapan GHP yang baik mencegah kerusakan fisik buah, fermentasi dini, dan kontaminasi yang dapat menurunkan kualitas minyak sawit mentah atau CPO yang dihasilkan. Setiap tahapan penanganan harus didokumentasikan untuk memastikan traceability dan akuntabilitas.
Lanjut. Nah, budaya mutu. Filosofi organisasi yang menanamkan kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab seluruh stakeholder dari manajemen puncak hingga pekerjaan lapangan dalam menerapkan GAP dan GHP secara konsisten dan berkelanjutan. Budaya mutu bukan sekedar mengikuti prosedur, tetapi menciptakan mindset bahwa kualitas adalah prioritas utama dalam setiap aktivitas. Jadi GAP dan GHP ini menciptakan agar kita memegang teguh bahwa prioritas utama dalam pemanenan itu adalah kualitas. Bukan hanya mau kuantitasnya aja yang banyak, tapi kualitas sangat perlu diperhatikan agar produksi akhir nanti dapat mendapatkan yang terbaik. Nah, ini melibatkan pembelajaran berkelanjutan, komunikasi terbuka, dan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement untuk mencapai standar excellence dalam produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab. Nah, mengapa GAP dan GHP itu penting berkelanjutan kelapa sawit? Ada beberapa faktor yang membuat bahwa GAP dan GHP itu sangat penting dipraktekkan pada perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, jaminan kualitas produk. Menerapkan GAP dan GHP memastikan tandan buah segar atau TBS yang dipanen memiliki kematangan optimal, kandungan asam lemak bebasnya yang rendah, dan tingkat kerusakan itu minimal. Hal ini berdampak langsung pada kualitas CPO yang dihasilkan dengan warna, bau, dan kadar cemaran yang memenuhi standar industri internasional. Kualitas produk yang konsisten membuka peluang ekspor ke pasar premium dan meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, dengan menerapkan GAP dan GHP ini akan mempermudah kita untuk membuka peluang ekspor ke pasar dunia. Sehingga orang-orang itu tahu bahwa jaminan kualitas produk kita itu sangat tinggi. Yang kedua, ada penting untuk pemenuhan sertifikasi internasional. Standar seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil, ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan ISC, International Sustainability and Carbon Certification. Nah, masyarakat penerapan GAP dan GHP yang ketat, sertifikasi ini bukan hanya persyaratan pasar, tetapi juga bukti bahwa komitmen terhadap praktik berkelanjutan perkebunan bersertifikat mendapat akses preferensial ke pasar Eropa, Amerika, dan Asia yang semakin menuntut transparansi rantai pasokan. Jadi penerapan GAP dan GHP ini adalah salah satu syarat untuk pemenuhan sertifikasi internasional seperti untuk RSPO, ISPO, dan ISCC. Pasti kalau pada perusahaan kelapa sawit ini pasti akan ada untuk sertifikasi seperti ini. Ketiga, efisiensi dan pengurangan kerugian. Praktik panen yang tepat waktu dan penanganan yang cepat mengurangi kerugian pasca panen hingga 15-20%. Buah yang terlambat diangkut mengalami fermentasi, meningkatkan kadar ALB atau asam lemak bebas dan menurunkan rendemen minyak. Sistem monitoring digital dan protokol penanganan yang baik memastikan setiap TBS diproses dalam kondisi optimal, meningkatkan extraction rate dan mengurangi waste produksi. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan dan sosial. Nah,
Ini sangat krusial kan? GAP mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan air yang bijak, dan meminimalisasi emisi gas rumah kaca. Kita pasti sempat mendengarkan tentang isu-isu bahwa kelapa sawit itu merusak ekosistem, merusak lingkungan, merusak kesuburan tanah. Maka dari itu, pentingnya kita menggunakan GAP untuk keberlanjutan keanekaragaman hayati, untuk keberlanjutan lahan yang bagus agar bisa tetap terpakai pada kemudian hari. Nah, aspek sosial meliputi perlindungan hak pekerja, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Keberlanjutan ini memastikan perkebunan dapat beroperasi jangka panjang tanpa merusak ekosistem atau merugikan komunitas lokal. Nilai tambah dari GAP dan GHP ini, implementasi GAP dan GHP yang konsisten bukan hanya memenuhi compliance, tetapi menciptakan nilai tambah signifikan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satunya peningkatan harga jual CPO hingga 5-10% untuk produk bersertifikat. Pengurangan biaya produksi melalui efisiensi operasional, mitigasi risiko, reputasi dan legal, akses lebih mudah ke pembiayaan berkelanjutan, loyalitas pelanggan, dan brand equity yang lebih kuat. Nah, menurut data industri perkebunan dengan sertifikasi RSPO mengalami peningkatan produktivitas rata-rata 12% dalam 3 tahun pertama implementasi GAP dan GHP secara konsisten. Jadi, kalau kita mengimplementasikan GAP dan GHP secara konsisten itu tentu saja akan mengalami peningkatan produktivitas. Jadi, kalau kita menerapkan GAP dan GHP ini tidaklah rugi, malahan akan lebih menguntungkan. Oke, next. Nah, pilar utama GAP di perkebunan kelapa sawit. Good Agricultural Practice atau GAP di perkebunan kelapa sawit ini berlandaskan pada 4 pilar fundamental yang saling terkait dan mendukung untuk menciptakan sistem produksi yang optimal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Yang pertama, ada pemilihan bibit unggul dan pengelolaan tanaman. Untuk menghasilkan tanaman yang baik untuk kedepannya, pasti kita mulai dari yang kecil. Nah, mulai dari pemilihan bibit yang unggul itu sangat penting. Keberhasilan perkebunan dimulai dari pemilihan bibit unggul yang telah tersertifikasi dengan potensi produktivitas tinggi dan tahan terhadap penyerangan hama penyakit utama. Pengelolaan tanaman meliputi program pemupukan berimbang berdasarkan analisis tanah dan daun. Aplikasi 4-6 kali per tahun dengan dosis tepat sesuai umur tanaman. Pengendalian hama terpadu atau PHT mengkombinasikan metode biologis, mekanis, dan kimiawi sebagai pilihan terakhir. Pemangkasan pelepah, penyemprotan gulma secara selektif, dan sanitasi piringan adalah praktik rutin yang mendukung kesehatan tanaman kelapa sawit yang optimal. Yang kedua, pengelolaan tanah dan air berkelanjutan. Konservasi tanah dilakukan melalui sistem teras pada lahan miring, penanaman cover crop untuk mencegah erosi, dan pembuatan rorak untuk menampung runoff. Pengolahan air melibatkan pembangunan sistem drainase yang baik di area basah dan water harvesting di musim kemarau. Aplikasi tanam kosong kelapa sawit dan limbah cair pabrik sebagai pupuk organik meningkatkan kandungan bahan organik tanah hingga 3-5%. Memperbaiki struktur tanah dan kapasitas menahan air. Monitoring pH tanah, status hara makro dan mikro dilakukan minimal 2 kali dalam setahun untuk memandu program pemupukan presisi.
Yang ketiga, ada praktik panen yang benar. Nah, ini pada saat pemanen, kriteria matang panen itu sangat spesifik. Minimal 5 brondolan jatuh per kilogram TBS untuk varietas Tenera, warna buah luarnya oranye, kemerahan, dan brondolan mudah lepas. Rotasi panen ditetapkan 7-10 hari untuk tanaman menghasilkan optimal, disesuaikan dengan musim dan kondisi cuaca. Teknik pemetikan menggunakan dodos atau egrek tajam untuk menghindari kerusakan pelepah dan tangkai dengan ancak yang bersih untuk mengumpulkan brondolan. Pengangkutan TBS ke TPH atau tempat pengumpulan hasil harus dilakukan maksimal 8 jam setelah panen untuk mencegah kenaikan ALB. Target delivery ke pabrik adalah kurang dari 24 jam setelah panen. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dan monitoring rutin. Nah, bukan hanya untuk foto-foto saja. Jadi, dokumentasi dan monitoring ini sistem pencatatan digital atau manual yang rapi mencatat semua aktivitas, tanggal panen, blok asal, jumlah janjang, berat TBS, nama pemanen, waktu pengangkutan, dan kualitas buah atau persentase mentah lewat matang brondolan. Data ini dianalisis untuk mengevaluasi produktivitas per hektar, kinerja pemanen, dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi agronomi. Dashboard monitoring real time memungkinkan manajemen membuat keputusan berbasis data. Audit internal GAP dilakukan setiap kuartal dengan checklist standar RSPO dan ISPO untuk memastikan compliance dan continuous improvement. Next, pilar utama GHP penanganan tandan buah segar (GPS). Good Handling Practice atau GHP memastikan kualitas tandan buah segar tetap terjaga optimal dari momen panen hingga tiba di loading ram pabrik. Setiap menit keterlambatan dan setiap penanganan yang kasar berdampak langsung pada kualitas CPO akhir. Nah, pilar utama GHP dalam penanganan TPS itu yang pertama ada penanganan segera pasca panen. TBS yang telah dipanen harus segera dikumpulkan ke Anca dan diangkut ke TPH dalam waktu maksimal 8 jam. Setiap jam, keterlambatan meningkatkan kadar ALB sebesar 0,5-1%. Brondolan yang tercecer harus dikumpulkan dengan teliti. Kehilangan 1% brondolan berarti kehilangan 0,3-0,4% rendemen CTO. Di TPH, TBS disusun dengan rapi di atas lantai bersih atau platform yang terbuat dari bahan tidak menyerap air. Dinding samping berlubang untuk sirkulasi udara dan terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung. Yang kedua, pengentutan dengan standar tinggi. Kendaraan, pengentutan, atau truk, atau traktor harus bersih, tidak terkontaminasi oli atau bahan kimia, dan dilengkapi dengan terpal atau penutup. Lantai kendaraan harus rata untuk mencegah TBS terbentur dan brondolan lepas. Kapasitas muatan tidak boleh melebihi limit untuk menghindari pemadatan yang berlebih, yang dapat merusak buah bagian bawah. Rute pengangkutannya itu dipilih yang terpendek dan kondisi jalan terbaik. Driver dilatih teknik mengemudi halus untuk mengurangi goncangan. Dan yang ketiga, ada penyimpanan sementara yang optimal. Jika TBS harus disimpan sebelum diproses, durasi maksimal adalah 24 jam untuk kondisi ideal dan tidak lebih dari 48 jam dalam kondisi darurat. Area penyimpanan harus sejuk, teduh, dan berventilasi yang baik. TBS disusun tidak lebih dari 3 lapis untuk menghindari tekanan yang berlebih pada buah yang bagian bawahnya itu. Sistem FIFO atau first in first out diterapkan ketat untuk memastikan TBS yang lebih dulu tiba di proses lebih dulu.
Monitoring suhu dan kadar ALB TBS itu dilakukan setiap 12 jam. Nah, yang terakhir ada pelatihan dan pengawasan berkelanjutan. Nah, petugas lapangan kayak asisten, mandor, grader, driver mendapat pelatihan GHP minimal 2 kali per tahun untuk mencakup teori dan praktik langsung. Materi meliputi kriteria matang panen, teknik pemetikan, dan pengumpulan brondolan, prosedur loading, unloading, dan pentingnya kecepatan penanganan. Supervisor, supervisor melakukan inspeksi harian di TPH dan audit random terhadap kendaraan pengangkut. Sistem reward diberikan kepada tim dengan performa terbaik dan menjaga kualitas TBS. Nah, ini merupakan juga yang penting kalau seandainya sistem reward ini, karena untuk untuk menambah semangat para pekerja, para pemanen, agar mereka mengulang hal yang baik ini terus-menerus. Jadi kita kasih reward gitu biar semangat. Nah, indikator keberhasilan GAP, efektivitas penerapan GHP dapat diukur melalui beberapa key performance indikator atau KPIs yang dipantau secara real time. Nah, seperti kadar ALB TBS, target kurang dari 3% saat tiba di pabrik excellent, kurang dari 5% acceptable. Waktu antara panen ke pabrik target kurang dari 24 jam untuk 95% TBS. Persentase brondolan terkumpul minimal 98% dari total brondolan. Losis TBS maksimal 2% dari total panen, kerusakan fisik, pembusukan. Kesesuaian kriteria matang panen minimal 90% TBS memenuhi standar. Setiap jam yang terbuang dalam penanganan TBS ada uang yang hilang. GHP yang baik bukan biaya tambahan, tetapi investasi yang langsung terlihat hasilnya di kualitas CPO dan bottom line perusahaan. Nah, di kasus implementasi GAP dan GHP di PT Maganusa Inti Sawit atau GAR. Nah, saya mengambil di kasus di PT Maganusa Inti Sawit, bagian dari Golden Agri Research, merupakan salah satu contoh terbaik implementasi budaya mutu GAP dan GHP di Indonesia. Perkebunan yang seluas 12.000 hektar di Kalimantan Tengah ini telah menerapkan standar RSPO sejak 2015 dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu mereka. Nah, pada 2015, sertifikasi RSPO pertama mereka memperoleh sertifikasi RSPO dengan skor 85 per 100, mengidentifikasi GAP di aspek traceability dan dokumentasi GAP. Pada 2018, digitalisasi sistem, implementasi platform digital untuk monitoring kualitas TBS real time, tracking dari kebun ke pabrik, dan dashboard analitik. Pada tahun 2020, mereka melakukan program pelatihan intensif, meluncurkan GAR Academy untuk training reguler bagi 500 karyawan dan 200 petani plasma dalam GAP atau GHP Best Practice. Dan pada tahun 2023, Excellent Achievement sertifikat RSPO dengan skor 96 per 100 tertinggi di regional. Kadar ALB rata-rata turun dari 4,2% sampai ke 20,8%, rendemen naik 0,8%. Hasil terukur dari tahun 2020 sampai 2023, 15% mengurangi limbah melalui optimasi proses dan zero waste initiative, 92% TBS kualitas premium, TBS dengan ALB kurang dari 3% dan kriteria matang panen tepat. 23,5 rendemen CPO. Ton CPO per hektar per tahun naik dari 21,8 ton. Nah, kunci kesuksesan implementasi pada PT ini, mereka
menerapkan menerapkan kunci kesuksesan implementasi ini. Yang pertama, kepemimpinan yang komit. Direktur kebun dan manajer pabrik turun langsung ke lapangan minimal 3 hari per minggu, melakukan coaching dan memberikan contoh penerapan standar. Yang kedua, investasi teknologi, aplikasi mobil dan pemanenan mencatat lokasi GPS, waktu panen, foto TBS, sensor load di TPH, monitoring suhu dan kelembapan, dashboard real time untuk manajemen. Program insentif berbasis kinerja, bonus bulanan untuk tim dengan achievement tertinggi dalam parameter kualitas TBS, penghargaan tahun Best Quality Champion. Kolaborasi dengan petani plasma, technical assistance gratis, subsidi input pertanian, dan premium price untuk TBS berkualitas tinggi dari plasma mitra. Continuous improvement culture, monthly quality review meeting, quarterly benchmarking dengan perkebunan lain, dan annual GAP atau GHP Innovation Award. Nah, dalam penerapan mutu GAP dan GHP tentu saja memiliki tantangan. Apa aja sih tantangannya? Nah, meskipun manfaatnya jelas, implementasi budaya mutu GAP dan GHP di perkebunan kelapa sawit ini menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensi. Memahami tantangan ini adalah langkah pertama untuk merancang strategi mitigasi yang efektif. Nah, tantangan pertama ada di resistensi perubahan dari SDM-nya. Nah, ini merupakan tantangan yang berat karena pekerja lapangan dan petani plasma yang telah terbiasa dengan cara kerja tradisional selama puluhan tahun sering menolak prosedur baru yang dianggap merepotkan. Mindset mindset yang penting, panen banyak masih dominan dibandingkan panen berkualitas. Oh, mindset mereka ini yang penting panen banyak masih dominan dibanding panen yang berkualitas. Itulah kalau mindset untuk petani-petani yang memiliki lahan pribadi. Bahkan setelah training, banyak yang kembali ke kebiasaan lama tanpa supervisi ketat. Faktor usia rata-rata pemanen 45 tahun ke atas dan tingkat pendidikan rendah 70% hanya SD. Mempersulit adopsi teknologi digital dan pemahaman konsep abstrak seperti sustainability. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Terutama banyak perkebunan terutama di area remote menghadapi kendala infrastruktur signifikan. Jalan internal yang rusak saat musim hujan menyebabkan keterlambatan pengangkutan TBS hingga 12 sampai 24 jam. TPH yang tidak memadai, tidak beratap, lantai tanah. Kendaraan pengangkutan tua yang kurang terawat serta ketidakadaan fasilitas penyimpanan berpendingin berpendingin untuk situasi darurat. Investasi perbaikan infrastruktur membutuhkan kapital ekspeditur besar yang tidak semua perusahaan mampu mengalokasikan, terutama perkebunan skala kecil menengah. Yang ketiga ada variabilitas kondisi alam. Perkebunan sawit sangat terpengaruh oleh faktor eksternal yang sulit dikontrol. Curah hujan ekstrim menyebabkan banjir dan jalan tak bisa dilalui kendaraan. Musim kemarau panjang El Nino menurunkan produktivitas dan mempengaruhi kematangan buah. Serangan hama seperti ulat api atau penyakit ganoderma dapat menghancurkan blok tanaman dan mengganggu jadwal panen. Perbedaan topografi dari lahan datar hingga berbukit curam memerlukan adaptasi protokol GAP atau GHP yang tidak selalu mudah distandarisasi. Yang keempat, kompleksitas pengawasan dan audit. Perkebunan yang luas, ribuan hingga puluhan ribu hektar dengan ratusan blok tersebar, membuat pengawasan konsisten sangat menantang. Rasio supervisor pekerjaan sering tidak ideal. Dengan perbandingan 1:50 atau lebih, audit internal membutuhkan tim dedicate dengan kompetensi tinggi, tetap turnover staf berkualitas tinggi karena lokasi terpencil, dokumentasi yang lengkap dan real time sulit dijaga tanpa sistem digital yang terintegrasi. Eksternal audit untuk sertifikasi RSPO ISPO setiap tahun memerlukan persiapan intensif dan biaya signifikan.
Tantangan terbesar bukan pada memahami teori GAP dan GHP, tetapi pada konsistensi implementasi setiap hari di kondisi lapangan yang dinamis dan seringkali tidak ideal. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dan kesabaran untuk mengubah kultur kerja. Strategi membangun budaya mutu yang kuat. Nah, untuk membangun budaya mutu yang kuat ini juga harus ada strateginya. Membangun budaya mutu berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kepemimpinan, development, sistem insentif, dan adopsi teknologi. Berikut adalah strategi komprehensif yang terbukti secara efektif di perkebunan terbaik di Indonesia. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Manajemen puncak harus menjadi role model dan champion of change. General manager dan estate manager wajib melakukan gemba work atau turun ke lapangan minimal 3 hari per minggu untuk mengganti praktik aktual, berbicara langsung depan pekerja dan memberikan coaching on the spot. Komunikasi visi mutu harus jelas, konsisten, dan inspiratif. Bukan sekedar instruksi top down leadership, tim perlu menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kualitas melalui tindakan nyata, menghadiri training, terlibat dalam problem solving, dan merayakan pencapaian tim seperti reward tadi. Kasih apresiasi untuk tim. Yang kedua ada program pelatihan berkelanjutan. Training bukan event sekali jadi, tetapi proses continuous learning. Rancang program pelatihan bertingkat basic, GAP atau GHP untuk new hire 2 hari, intermediate untuk pekerja experience 1 hari per kuartal, dan advance untuk supervisor dan mandor 2 hari per semester. Gunakan metode learning yang efektif. Berkisaran 20% teori di kelas, 20% teori di kelas, 30% demonstrasi lapangan, 50% praktik langsung dengan coaching, materi dalam bahasa lokal dengan visual aids yang jelas. Evaluasi pemahaman melalui praktik bukan hanya tes tertulis, refresh training setiap 6 bulan untuk memastikan retention. Sistem reward dan punishment. Implementasikan sistem yang adil dan transparan. Reward bonus bulanan 5-15% dari gaji dasar untuk tim atau individu dengan KPI terbaik. Annual award dengan hadiah menarik, motor, TV, uang tunai, public recognition di morning briefing atau bulletin board, fast track promotion untuk high performer, punishment verbal warning untuk pelanggaran minor pertama, waiting warning untuk pelanggaran berulang, dan suspension untuk pelanggaran serius, misalnya sabotase kualitas. Termination untuk report serious violation kunci konsistensi penerapan tanpa pandang bulu, dokumentasi yang jelas dan kesempatan perbaikan. Yang keempat ada adopsi teknologi digital, leverage teknologi untuk monitoring, traceability, dan decision support, implementasi mobil app untuk pemanenan input data panen, foto, TBS, GPS location, atau yacht sensors di TPH, dan kendaraan, suhu kelembapan tracking, dashboard analisis untuk manajemen real-time, KPI, alert system, trend analysis. Blockchain untuk full traceability kebun ke konsumen, manfaat data akurat dan real time, mengurangi paperwork, deteksi dini masalah, transparansi yang meningkatkan trust buyer information. Roadmap implementasi budaya mutu selama 12 bulan, assessment moon 1 sampai 3 bulan, audit gas and plan, training 4 sampai 6 bulan, staff training dan sistem, pilot 7 sampai 9 bulan, run pilot and refine. Untuk roll out 10 sampai 12 bulan, launch and evaluate. Transformasi budaya tidak terjadi dalam selama semalaman. Roadmap 12 bulan itu memberikan struktur yang realistis. Fase 1, bulan 1 sampai 3 fokus pada asesmen gap saat ini, benchmarking dengan best practice dan merancang blueprint program. Fase 2
bulan keempat sampai bulan keenam memulai training intensif dan setiap setup sistem teknologi. Fase ketiga bulan 7 sampai bulan 9 menjalankan pilot di 2 sampai 3 blok terpilih untuk validasi dan refinement. Fase keempat dari bulan 10 sampai bulan 12 full rollout ke seluruh area dengan monitoring ketat dan continuous improvement berdasarkan lesson learned. Nah, dampak positif budaya mutu GAP dan GHP. Investasi dalam budaya mutu GAP dan GHP bukan sekedar compliance terhadap regulasi dan standar sertifikasi. Ini adalah strategi investment yang menghasilkan multi benefit di berbagai dimensi bisnis dan sustainability. Data dari perkebunan terbaik Indonesia menunjukkan bahwa dampak nyata yang terukur dan berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan kualitas dan daya saing produk. Penerapan GAP dan GHP secara konsisten menghasilkan CPO dengan kadar ALB rendah, kurang dari 2%, warna yang lebih cerah, dan kadar impurities minimal. Produk berkualitas tinggi ini mendapatkan premium price per ton dibandingkan CPO standar. Sertifikasi RSPO atau ISPO membuka akses ke pasar ekspor di premium Eropa dan Amerika yang membayar lebih tinggi dan memberikan kontrak jangka panjang. Data menunjukkan perkebunan bersertifikat mengalami peningkatan margin profit 8-12% dibanding non-sertifikat. Buyer besar seperti Unilever, Nestle, dan P&G secara eksplisit memprioritaskan supplier dengan track record GAP dan DHP excellent. Excellent. Akses pasar global dan continuous business regulasi di negara-negara tujuan ekspor semakin ketat terhadap isu deforestasi, hak asasi manusia dan sustainability. EU Deforestation Regulation atau EUDR yang berlaku penuh 2025 mewajibkan full trackability dan bukti zero deforestation tanpa sertifikasi yang kredibel. Perkebunan akan kehilangan akses ke pasar senilai miliaran dolar. GAP dan GHP yang baik memastikan compliance terhadap regulasi ini. Lebih jauh, reputasi sebagai responsible producer meningkatkan brand equity, menarik investor ESG fokus dan memudahkan akses ke green financing dengan interest rate lebih rendah 200 atau 200 sampai 300 basis point di bawah konvensional loan. Keberlanjutan lingkungan jangka panjang GAP untuk praktik ramah lingkungan atau adalah zero burning land clearing, high conservation value atau HCV, protection, water management yang bijak, dan integrated pest management yang meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Hasilnya penurunan emisi GHG hingga 40%, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan water treatment area, dan soil health yang lebih baik. Lingkungan yang terjaga memastikan produktivitas jangka panjang, tanah yang subur, air yang cukup, dan ekosistem yang seimbang adalah aset fundamental untuk generasi mendatang. Studi menunjukkan perkebunan dengan environmental compliance baik memiliki produktivitas yang lebih baik bahkan di tengah climate variability, kesejahteraan sosial dan reputasi positif. Nah, GAP dan GHP yang baik mencakup aspek sosial compliance, upah yang fair di atas UMR, jaminan kesehatan keselamatan kerja atau zero accident target, no child labor, dan respek terhadap hak masyarakat adat. Program community development ini beasiswa pendidikan, teknik kesehatan gratis, infrastruktur desa, meningkatkan quality of life masyarakat sekitar, dan mengurangi konflik sosial. Pekerja yang sejahtera, lebih produktif, loyal, dan menjadi brand ambasador perusahaan. Reputasi positif melindungi dari kampanye negatif NGO, meningkatkan atraktif sebagai employer, dan memudahkan perizinan dan ekspensasi usaha. Kesimpulan dan aksi nyata, budaya mutu, GAP, dan GHP adalah fondasi yang tidak tergantikan bagi kesuksesan dan keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia. Di era modern ini, bukan sekedar technical recruitment atau compliance obligation, melainkan strategi imperatif
yang menentukan daya saing jangka panjang, akses pasar global, dan lisensi to operate di tengah scrutiny internasional yang semakin ketat. Komitmen holistik seluruh stakeholder. Transformasi menuju budaya mutu excellent memerlukan alignment dan komitmen dari semua level organisasi, dari direksi yang mengalokasikan budget dan resource memadai, estate manager yang memimpin dengan teladan, supervisor yang coaching dengan sabar, hingga pekerja lapangan yang menjalankan SOP dengan disiplin. Petani plasma sebagai partner bisnis harus diberdayakan melalui technical assistance dan fair insentif assessment. Tanpa buy-in dari semua pihak, program akan stagnan di level documentation tanpa real impact. Yang kedua, continuous improvement sebagai DNA organisasi. Budaya mutu bukan destination, tetapi journey tanpa akhir. Perkebunan terbaik dunia tidak pernah puas dengan status quo. Status mereka terus berinovasi, benchmarking, dan raising the bar. Implementasikan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, dalam setiap aspek operasional. Encourage bottom-up innovation dari pekerja yang paling tahu challenge di lapangan. Celebrate failure as learning opportunity. Invest dalam R&D untuk agronomi praktis yang lebih baik. Review dan update SOP setiap tahun berdasarkan lesson learned dan best practice industri terkini. Selanjutnya, investasi strategis untuk keuntungan berkelanjutan. Initial investment untuk training, teknologi, infrastruktur, dan sistem manajemen mutu memang signifikan. Namun ini bukan cost center, melainkan profit center dalam jangka panjang. Peningkatan rendemen 0,5 sampai 1%, premium price per ton, pengurangan losses 15 sampai 20%, efisiensi operasional, mitigation terhadap regulatory risk, menghasilkan ROI yang sangat atraktif. Lebih penting lagi, ini membangun bisnis resilience di era sustainability yang tidak bisa ditawar. Dan yang terakhir ada aksi konkret mulai hari ini. Jangan menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Start small but start now. Lakukan GAP analisis yang checklist RSPO atau ISPO untuk tahu posisi saat ini. Pilih 2 sampai 3 quick wins yang bisa diimplementasikan dalam 30 hari. Misalnya improve TPH facility, training ulang pemanenan tentang kriteria matang panen, atau launch mobile app sederhana untuk data collection. Set target ambitious tapi realistis untuk 12 bulan ke depan. Jadi ASIS champion dan task force yang dedicate monitor progress weekly dan KPI dashboard. Rayakan setiap milestone untuk maintain momentum. Jadi call to action. Nah, untuk aksi, mari bersama-sama wujudkan visi industri kelapa sawit di Indonesia yang baik dengan menggunakan praktik GAP dan GHP. Berkualitas tinggi dengan CPO yang memenuhi standar internasional tinggi, berkelanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, bertanggung jawab terhadap planet, people, dan profit secara seimbang. Berdaya saing global dengan reputasi sebagai responsible producer. Masa depan industri sawit Indonesia ada di tangan kita semua. Jadi, budaya mutu, GAP, dan GHP adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya pada malam hari ini. Terima kasih telah menyimak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Anton lari maraton.